Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasiru li awliyaihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa amalu amalas salihin wajtanibu ta'bal jahilin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah. Hak-hak kita ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala asal dengan dasar iman dan benar-benar mengharap ridha Allah, yakin seyakin-yakinnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita hubungan dengan sesama manusia, kalau kita punya salah, maka kita harus memulainya meminta maaf. Kalau kita punya hutang, maka kita harus melunasinya. Kalau kita pernah merugikan seseorang, maka itu tidak bisa ditebus dengan amal ibadah, kecuali kita datang meminta maaf kepadanya. Maka dari itu, sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, pernah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, hisablah, koreksilah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum dirimu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ibadah yang kita laksanakan, puasa sebulan penuh diterima oleh Allah atau tidak? Puasa kita, salat kita, semua itu diterima oleh Allah atau tidak? Wallahu a'lam. Itu hanya Allah yang tahu. Yang paling diterima oleh Allah adalah manusia yang paling ikhlas. Siapa manusia yang paling ikhlas? Itu adalah rahasianya Allah. Di antara semua jamaah yang hadir, siapa yang paling ikhlas? Kita tidak tahu. Karena apa? Itu sirrun min asrori. Itu rahasia dari beberapa rahasianya Allah, yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya. Istauda'tuhu qalba man asa'a min ibadi. Yang dititipkan kepada hambanya Allah, hamba-hambanya Allah yang dikehendaki. Siapa hamba Allah yang dikehendaki punya derajat ikhlas? Itu tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling diterima oleh Allah hambanya yang paling ikhlas. Akan tetapi ada suatu tanda-tanda amal ibadah, ada suatu tanda-tanda solatnya seorang hamba itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan siapa? Bukan berdasarkan apa yang dikatakan khotib, tapi khotib mengutip dari sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi pernah memberikan sebuah dawuh, pesan kepada kita semuanya, kepada umatnya maksudnya. Mudah-mudahan kita diakoni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesannya diantaranya ada 3 orang yang sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Sholatnya tidak dianggap oleh Allah. Otomatis kalau sholatnya tidak dianggap, tidak diangkat, tidak dilihat, tidak dipandang oleh Allah, berarti amal ibadah yang lain juga tidak diterima oleh Allah. Apakah kita tergolong termasuk itu? Maka perhatikan baik-baik pesan sabda Nabi Muhammad SAW. Salah satu, ada 3 orang, ada 3 golongan, la turfa sholatuhum, yang sholatnya itu tidak diangkat, fauqa ru'usihim, di atas kepala mereka, shibron, walaupun hanya sejengkal tangan. Pasti
Itu arti definisi yang ada. Artinya adalah sholatnya tidak diterima oleh Allah. Siapakah mereka? Maka yang pertama, dengarkan baik-baik, adalah rojulun amma qauman wahum lahu karihun. Rojulun adalah seorang laki-laki, amma qauman yang mengimami suatu kaum, amma qauman yang memimpin suatu kaum, wahum lahu karihun, tetapi kaumnya itu benci kepadanya, tidak suka kepadanya. Kemudian yang kedua, di antara salah satu hamba yang sholatnya tidak diterima oleh Allah adalah wamro'atun batat wa zaujuha alaiha sahitun. Wamro'atun adalah seorang wanita batat yang bermalam-malaman. Batat ada yang menerjemah tidur-tiduran. Maksudnya bagaimana? Tidur-tiduran, bermalam-malaman, tidak wazaujuha alaiha sahitun, sedangkan suaminya sakit hati kepadanya. Coro gampangane yang nomor 2 ini adalah seorang wanita yang bermalam-malaman, yang tidur-tiduran, tidak menghiraukan suaminya, padahal suaminya lagi marah, lagi sakit hati kepadanya. Kemudian yang nomor 3, dengarkan baik-baik, di antara salah satu hamba yang sholatnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah, yang ketiga adalah wa akhawani mutasorimani. Wa akhawani di sini artinya adalah 2 orang berkawan. Wa akhawani 2 orang bersaudara. Wa akhawani bisa dikatakan juga 2 orang bertetangga. Mutasorimani, yang saling satru, yang saling tidak rukun, yang saling tidak damai antara satu dengan yang lain. Maka harus hati-hati jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Dari 3 karakter manusia yang amalnya tidak diterima oleh Allah, itu sebuah ketakutan kepada diri kita masing-masing. Maka dari itu, ini masih kita di bulan Syawal ini harus senantiasa mengintrospeksi diri kita, koreksi diri kita, agar supaya apa? Agar kita benar-benar memperoleh suatu derajat yang mulia, derajat alal iliyin, derajat orang-orang yang tinggi, bukan derajat asfala safilin, bukan derajatnya orang-orang yang hina, yang dihinakan oleh Allah. Maka dari itu, untuk memahami sebuah pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi itu, yang pertama, kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus memperhatikan jamaah kita. Kedua, kalau kita khususnya diberikan beritahu kepada istri kita masing-masing di rumah, surganya seorang istri itu ada terletak pada ridhonya seorang suami. Kemudian yang ketiga adalah barangkali masih ada di antara kita saling benci, saling caci, saling maki, saling tidak cocok antara satu dengan yang lain. Maka saat ini juga, pada saat ini juga, agar supaya apa? Allah ridho kepada kita, rahmatnya Allah turun kepada kita. Maka yang asalnya bersatu, mari kita berdamai. Seandainya ada seperti itu. Hadirin sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Dahulu ada salah satu sahabat, yaltaqiani, salah satu 2 sahabat ini bertemu. Fayarid hada wa yarid hada, yang ini berpaling, yang itu juga berpaling. Kemudian ditanyakan oleh sahabat kepada baginda Rasulullah, kepada baginda Nabi, aina wa khairuhuma, mana yang terbaik di antara keduanya ya Rasulullah? Ketika ada 2 orang yang saling tidak berdamai, yang saling tidak rukun, maka apa baginda Nabi? Jawabannya baginda Nabi, sabdanya baginda Nabi kepada para sahabat pada waktu itu adalah alladzi yabda'u bisalam, yang memulai mengucapkan salam. Maksudnya apa? Ketika ada 2 orang berkawan, berteman, bersaudara, bertetangga yang saling tidak rukun, yang saling tidak akur, yang terbaik menurut baginda Nabi bukan tuanya, yang terbaik menurut baginda Nabi bukan karena banyak hafalan Al-Qur'annya, yang terbaik menurut baginda Nabi bukan banyaknya umroh, banyaknya haji, banyaknya sedekahnya dia. Ketika ada seorang hamba yang tidak saling berbaikan, maka yang terbaik di antara keduanya adalah alladzi, yang mau memulai yubda'u bisalam, untuk mengucapkan salam, yang memulai mengajak damai antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini
amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 3 pesan yang sangat menakutkan yang bisa menghapus amal ibadah kita. Maka 3 pesan ini mudah-mudahan juga kita tanamkan dalam pribadi kita masing-masing. Salasun. Ada 3 perkara muhlikatun yang menghancurkan, yang membinasakan, yang menghapus amal ibadah kita. Yang pertama adalah sukhun muta'un, sifat kikir muta'un yang dituruti. Kemudian yang kedua adalah wahawa muttabaun, hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Kemudian yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i binafsihi, rasa kagum, rasa bangga, merasa dirinya punya kelebihan dibanding dengan yang lain. Merasa saya paling alim, saya paling hebat, saya paling berkuasa, saya paling bisa memimpin. Ketika ada perasaan-perasaan seperti itu, maka kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya dan kemampuan apapun kalau tidak Allah yang menghendaki, kalau tidak Allah yang menolong kepada kita. Semoga khutbah yang singkat ini disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadata man amana bi wa aslam wa hada man kafara bi wa argham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha'a dahru adlam wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa ayyabil mu'minina min ibadihi fa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum marhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Ini menjadi sebuah rukun khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ahsaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tada' lana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaghtana wa la khairan illa a'taytana wa la syarran illa kafaitana. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.